Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. 2 hari yang lalu saya kirim WA kepada hamba Tuhan Pendeta Gilbert Lumoindong untuk memintakan kembali video yang dia kirimkan di grup kami, namun itu sudah hilang di tangan saya. Beliau kirimkan dan kemudian saya mempelajari. Saya menyaksikan sebuah uraian yang sangat luar biasa sehubungan dengan topik arti kata baptisan menurut Pendeta Gilbert Lumoindong dan Pendeta Estraso. Dalam video ini ditayangkan bagaimana konsep-konsep yang luar biasa yang ditayangkan atau disampaikan oleh Pendeta Estraso. Saya pada kesempatan ini tidak bermaksud untuk membela Pendeta Gilbert Lumoindong, tetapi saya mau mengatakan bahwa apa yang beliau katakan sepertinya cocok sesuai dengan konsep Alkitabiah. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Pendeta Estraso dengan penyelidikan beliau yang luar biasa itu tidak sesuai dengan Alkitab, karena semua yang ditemui atau disampaikan itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Namun ada kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya menjadi rujukan sampai kenapa akhirnya ada begitu banyak jenis baptisan di dalam Alkitab. Namun untuk lebih jelasnya, sebelum saya akan menyampaikan lebih jauh, tapi hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sama sekali tidak bermaksud untuk mengcounter langsung Pendeta Estraso. Karena bagi saya, ketika seorang dia berkhotbah, dia menyampaikan keyakinannya, itu adalah pilihan dan keyakinannya yang kita harus hormati. Tidak untuk di-counter, tidak untuk disambut dengan begitu luar biasa. Tapi pada kesempatan ini, ketika hal ini mengemuka, maka saya mohon maaf, saya sangat terajak untuk memberikan pendapat saya yang saya ambil secara keseluruhannya dari dalam Alkitab. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan potongan-potongan tayangan dari kedua hamba Tuhan ini. Jadi baptisan dalam bahasa Yunaninya adalah baptis, ya kan? Atau I get baptized, baptiso. Baptiso itu artinya penyelaman. Jadi yang namanya baptiso itu artinya penyelaman. Itu bukan bahasa teologis, itu bahasa sehari-hari. Setiap orang yang menyelam disebut baptiso, ya kan? Simple saja gitu, ya kan? Bahkan dalam bahasa Belanda misalnya, kalau kita ambil biskuit, kita taruh di kopi atau di teh, kita menyebutnya dopen, ya kan? Dan baptisan dalam bahasa Belandanya dopen, ya kan? Dulu kata baptis diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, disebutnya permandian, ya kan? Nah, kemudian untuk menghindari banyak keributan, karena di awal abad mula-mula cara baptisan yang diselenggarakan dalam Alkitab yang isinya adalah penyelaman, tiba-tiba diubah menjadi pemercikan, sehingga kemudian para ahli kitab dalam bahasa Indonesia merubah kata permandian menjadi baptis, dikembalikan ke bahasa Yunaninya supaya tidak timbul masa permandian tapi percik, masa penyelaman tapi percik. Kok gak cocok? Sekarang kita lihat beberapa ayat setelah itu. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan. Tadi di atas disebut baptisan, berbagai macam pembaptisan, berbagai macam baptisan. Contohnya apa? Percikan abu lembu muda. Berarti percikan abu lembu muda termasuk dalam berbagai macam baptisan. Lalu ayat 19. Dan darah domba jantan serta air dan bulu merah hisop, lalu memerciki kitab itu. Percik kitab itu, memerciki kitab, termasuk ke dalam berbagai macam pembaptisan. Lalu di dalam ayat yang ke-21, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki demikian dengan darah. Dipercik.
waktu dipercik dengan darah, itu disebut pelbagai macam pembaptisan. Sehingga saudara dari sini, apakah yang dimaksudkan dengan pelbagai macam pembaptisan dalam Ibrani 9? Maksudnya adalah percik ini, percik itu, percik ini, percik itu. Berarti di sini baptis artinya percik. Sudah berapa arti? Membersihkan, mencuci, menuang, mencelup, memersiki. Sudah 5 arti kita dapat. Sekarang saudara, saya mau tunjukkan lagi bahwa mustahil kata baptis di dalam satu ayat berikut itu berarti menenggelamkan. 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua, nenek moyangnya Israel, berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka di bawah perlindungan awan melintasi laut. Ini pasti 2 peristiwa di kitab Keluaran. Tiang awan dan waktu nyebrang laut Tebrau. Ayat 2-nya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi orang Israel dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sekarang saudara, kalau dibaptis itu artinya ditenggelamkan. Orang Israel dibaptis dalam awan. Kapan mereka ditenggelamkan dalam awan? Itu masih baik. Tapi mereka juga dibaptis dalam laut. Kalau baptis artinya diselam seluruhnya, kapan orang Israel diselam di laut? Mereka tidak pernah tenggelam di laut. Justru menurut Keluaran 14 ayat 21-22, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Justru yang diselam seluruhnya itu tentara Mesir. Jadi tentara Mesir yang dibaptis selam. Tapi orang Israel sama sekali berjalan di tempat kering. Tapi itu disebut dibaptis di dalam laut. Nah, kalau memang mereka jalan di tempat kering, lalu bagaimana sehingga dikatakan mereka dibaptis dalam laut? Itu ada arti sendiri. Tapi menarik, Insinyur Herlianto bilang begini, kan mereka jalan di tempat kering, di kiri kanan ini kan ada tembok air tinggi. Tapi angin juga Tuhan tahan angin, tapi di atas tuh angin. Lalu ini ada tembok air, orang Israel jalan di tengah-tengah. Mungkin ada air, sebagian air yang kena angin, terjadi cipratan-cipratan kepada orang Israel. Nah, itulah yang disebut sebagai baptis. Sehingga baptis di sini bisa berarti menciprat. Psst, psst, psst. Ya, seperti itu. Albert Barnes mengatakan teks ini adalah teks yang sangat penting, membuktikan bahwa kata baptis tidak harus berarti penyelaman seluruhnya dalam air. Adalah sangat jelas bahwa baik awan maupun air tidak menyentuh mereka. Saudara, dari contoh-contoh ini, saudara lihat bahwa baptis itu artinya banyak ya. Kalau saudara lihat ini, baptis itu menyelam, ya. Mencuci, ya. Menuang, mencelup, membasuh, memercik, semuanya artinya baptis. Nah, karena itu kalau mereka mengatakan bahwa kata bapto atau baptiso dalam bahasa Yunani artinya menyelam, itu cuma salah satu. Ada arti yang lain dari kata baptis itu, cuci, celup, tuang, basuh, percik, dan lain sebagainya. Itu semua adalah arti kata baptis. Dan dengan demikian saudara, 2 argumentasi kaum baptis ini, bahwa Yesus keluar dari air berarti baptis selam, arti kata baptis artinya ditenggelamkan, sudah hancur. Baik saudara-saudara, kita telah menyaksikan bagaimana sebuah ulasan, uraian yang sangat luar biasa menurut saya. Ayat-ayat yang sengaja ditemukan untuk coba mengalihkan pandangan terhadap arti yang sebenarnya dari baptisan itu secara rohani. Karena apalah arti daripada kata-kata yang ditemukan kemudian diasosiasikan sebagai arti daripada kata baptis itu sebenarnya, namun tidak punya korelasi dari arti yang sesungguhnya tentang apa baptisan itu. Sekali lagi, saya coba menampilkan apa yang menurut saya adalah sesuai dengan firman Tuhan,
Dan kalau saya membacakan ayatnya, maka seandainya berbeda, satu hal yang saya ingin katakan, kalau apa yang Alkitab katakan jangan kita selewengkan. Kita harus sesuai kembali kepada apa yang firman katakan dan tidak berusaha untuk meyakinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan secara rohani. Sekali lagi saya garis bawahi, secara rohani. Baik. Sebenarnya apa baptisan ini sebenarnya? Apakah ada hubungannya dengan keselamatan orang percaya? Mari kita membaca dari firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Yesus berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita melihat betapa pentingnya baptisan ini, sehingga Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepada siapa, saudara? Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat yang dijanjikan. Dan ketika dia datang menggenapinya, hidup tanpa dosa, kemudian akhirnya dia mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Dan ini yang dia katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan apa? Akan dihukum. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini betapa pentingnya baptisan itu sebenarnya. Mari kita lihat, apa sebenarnya arti daripada baptisan itu sebenarnya? Secara, tentu saja saya mau katakan secara rohani. Semuanya ada dalam Alkitab. Dan kita yang memiliki akal sehat tidak akan merubah ini, saudara-saudara. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Kita mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa ketika kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Sekali lagi, telah dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, jelas sekali di sini, saudara-saudara, bahwa apabila seorang dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dia harus menerima Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka cara satu-satunya untuk mana kita bisa menerima Yesus di dalam kehidupan, kematian, bahkan kebangkitannya, cara satu-satunya adalah melupakan melalui baptisan. Jelas, saudara-saudara. Mari kita coba menarik arti dari kata baptisan itu. Kita coba tarik di sini. Sehingga kita akan dapat kepada pengenalan yang sebenarnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan baptisan itu. Kemudian kalau kita membaca di dalam buku Kolose pasal 2 ayat yang ke-12, karena dengan dia kamu
kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, kamu telah dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sangat jelas, saudara-saudara. Inilah arti baptisan itu. Seorang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia harus menerima Yesus di dalam kematian dan kebangkitan melalui upacara baptisan. Melalui upacara baptisan. Yohanes 3 ayat yang ke-5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sangat jelas, saudara-saudara. Sampai Yesus mengatakan ini sebagai sebuah syarat untuk masuk surga, saudara-saudara. Mari kita jujur membuka hati kita dan kita melihat apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, bukan siapa yang berkata. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bukankah kehidupan keagamaan kita, kekristenan kita, hidup beragama di dunia ini, karena kita memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus berkata, sesungguhnya bila seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, jangan harap mau masuk surga. Itu yang Yesus katakan. Bukan siapa-siapa yang katakan. Itu yang Yesus katakan. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaan yang paling penting sekarang ini, sesudah kita memahami arti dari baptisan itu yang sebenarnya, sekarang kita bertanya, sebenarnya bagaimana cara baptisan yang benar? Bagaimana baptisan itu dilaksanakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya? Yang harus dibaptis dibilang, siapa percaya yang dibaptis, dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, Yesus bilang apa? Akan dihukum. Akan dibinasakan. Pertanyaan, bagaimana cara atau bentuk baptisan yang benar? Pentingnya baptisan ini, sehingga Alkitab adalah sumber yang harus menjadi referensi utama. Dan setiap kita yang memiliki akal sehat tidak pernah akan menolak ini. Jangan ada usaha-usaha untuk coba melencengkan dari arti dan pengertian yang sebenarnya, saudara-saudara. Karena itu sia-sia. Itu sia-sia. Baik, mari kita coba melihat apa yang sebenarnya yang terkandung dalam baptisan itu sebenarnya. Sekali lagi, pertanyaan kita adalah, bagaimana bentuk baptisan yang sebenarnya? Barusan kita mempelajari bahwa kalau kita mau menerima Yesus, kita harus menerima Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, karena kebangkitan kita tahu, karena kematian tentu saja membutuhkan apa? Membutuhkan penguburan. Membutuhkan penguburan. Dan sebagai orang percaya, kita pada saat Yesus datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan. Seperti Yesus telah mati dan dibangkitkan. Rasul Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, berguna iman kita? Sia-sialah iman kamu. Pentingnya baptisan ini sehingga Yesus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, kita sia-sia iman kita. Nah, karena kematian membutuhkan penguburan,
Itulah sebabnya cara satu-satunya baptisan yang benar seperti apa yang Yesus katakan. Yesus katakan di dalam, Rasul Paulus katakan, sebenarnya saya mau katakan, kalau dalam uraian banyak pendeta bahwa banyak model baptisan, banyak cara baptisan, menggugurkan cara Yesus. Sebagai orang beriman, kalau apa yang Alkitab katakan, kita jangan rubah. Berapa banyak Alkitab katakan tentang baptisan? Berapa banyak? Ada 2? Ada 3? Ada 4? Sehingga begitu banyak model dan cara baptisan yang ada saat ini. Berapa banyak, saudara-saudara? Efesus 4 ayat 5. Kita baca di sana. Efesus 4 ayat 5 mengatakan bahwa satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita tidak percaya adanya banyak Tuhan. Kita hanya percaya terhadap Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang oleh karena orang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa, menjelma menjadi manusia berdosa, merasakan apa yang namanya penderitaan di dalam dosa. Tetapi satu hal yang dia berbeda dengan manusia ketika menjadi manusia, mengambil rupa manusia, Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Orang beriman, maka kita memiliki satu Tuhan, satu iman. Iman kita hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Iman sama dengan percaya. Sama. Tetapi kita boleh percaya kepada seseorang. Tetapi ketika kita beriman, hanya ada satu. Yaitu kita beriman kepada siapa? Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Maka sebagaimana halnya kita memiliki Tuhan, satu Tuhan, satu iman, Alkitab tidak pernah mengajarkan ada 2 baptisan. Hanya ada satu baptisan, satu baptisan. Alkitab yang bilang, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Yesus menjawab pertanyaan, bagaimanakah cara, bagaimanakah bentuk daripada baptisan itu yang benar? Yesus adalah jawabannya. Di dalam Matius 3 kita tahu itu berbicara tentang Yesus yang apa? Yesus dibaptis. Dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Baru apa yang dikatakan selanjutnya? Ayat 16 mengatakan, sesudah Yesus dibaptis, dikatakan Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga dikatakan langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Selanjutnya kita mendengar suara Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Aku berkenan. Saudaraku, inilah cara baptisan yang benar. Yaitu apa? Mengikuti cara Yesus. Cara Yesus itu adalah dia pergi kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian dibaptis di sana. Yesus dibaptis oleh Yohanes ketika keluar dari air. Artinya bahwa Yesus masuk ke dalam air. Dimandikan, dicelupkan, diselamkan.
Itulah kata baptiso itu. Tetapi arti atau pemaknaan secara rohani bagi kita orang berdosa, dimatikan dosa kita di sana. Apakah Yesus perlu dibaptis? Yesus tidak perlu dibaptis. Tapi kenapa Yesus dibaptis, saudara-saudara? Karena Yesus ingin meninggalkan teladan kepada kita. Yesus meninggalkan teladan sebagai contoh buat saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus untuk dikatakan apa? Dibaptis seperti cara Yesus. Yesus katakan, bila seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Makanya Yohanes dia larang. Matius 3. Dia larang. Waktu Yesus datang mau baptis, oh jangan. Jangan. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Yesus bilang apa? Biarkanlah itu untuk menggenapkan kehendak apa? Kehendak Allah. Baptisan adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Dan cara baptisan yang benar yang Yesus tunjukkan adalah sebagai bentuk penyambutan saudara dan saya secara iman kepadanya. Maka cara yang Yesus peragakan adalah cara yang benar. Demikian, saudara-saudara. Kalau ada yang mengatakan bentuk-bentuk baptisan yang dikatakan beginilah, begitulah. Ada yang secara keseluruhan dikibarkan dengan bendera. Silakan saja. Ada yang mau praktek mengikuti apa yang sejak abad ke-12 ini oleh James Gibbons di dalam buku Faith of Our Father menuliskan tentang awalnya baptisan ini dipercik dan begitu banyak yang mengikuti. Namun sekali lagi kita tidak menemukan ayat di dalam Alkitab yang sengaja atau secara tulus dan jujur di mana Yesus tinggalkan teladan itu. Tidak pernah ada baptisan. Tidak ada ganti. Alkitab tidak pernah berganti. Tidak pernah. Karena Alkitab ini yang kita yakini adalah firman dari Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan begitu banyak bentuk baptisan, ada yang diselamkan, ada yang dipercik, ada yang kibarkan dengan bendera, ada yang berjalan di atas tali, yang di bawahnya ada api. Mana yang kami harus turut? Silakan. Karena hidup ini adalah pilihan. Silakan siapa yang mau ikuti baptisan-baptisan, ya silakan. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan banyak cara di dalam Alkitab. Terjemahan kita lah yang mau berusaha dalam praktik-praktik kehidupan keagamaan kita. Sehingga kita mencari hanya untuk mengatakan, membatalkan dengan sendirinya gugur. Apakah Alkitab bisa digugurkan? Tidak ada. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Dibakar pun silakan, tapi dia tidak akan mati. Itulah Alkitab. Dan sebagai orang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah memberikan sebuah pesan agung kepada saudara dan saya. Pesan agung itu adalah, karena itu, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Untuk kabarkan Injil. Yesus memerintah saudara dan saya untuk mengabarkan Injil. Mungkin kita berkata bahwa mengabarkan Injil nanti dengan berkhotbah. Tidak. Kepada kita diberikan talenta-talenta. Masih ingatkah
saudara saya dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ada yang diberikan 1 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Ada yang diberikan 5 talenta. Yang 5 talenta kembangkan. Yang 2 talenta dia kembangkan. Kemudian yang 1 talenta dia kasih kubur. Saudara-saudara, kepada kita diberikan talenta-talenta yang adalah tanggung jawab saudara dan saya untuk menyaksikan kabar selamat. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pengkhotbah unggul, tetapi talenta menyanyi, talenta berdoa, talenta menyaksikan dengan kehidupan yang baik, yang mampu mempengaruhi orang lain datang kepada Kristus. Sama seperti halnya Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat-surat Al-Masih yang dapat dibaca oleh sekalian orang, oleh banyak orang, oleh apa? Tingkah laku kehidupan kita. Harus ada perbedaan antara pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Kalau kehidupan kita sama saja dengan yang lain, maka ingatkah kita akan perintah Yesus? Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku beserta denganmu sampai dengan apa? Kesudahan alam. Saudara-saudaraku, ini perintah Yesus, penting sekali masalah baptisan. Sehingga saudara-saudaraku, kita tidak akan merasa bahwa yang namanya baptisan ini adalah masalah sepele. Sekali lagi, kalau kita mengikuti arti dari baptisan yang sebenarnya saudara-saudara, maka ketika seorang mau menerima Yesus, maka hal yang pertama Yesus katakan, itu Matius 28 tadi. Hal yang pertama adalah dia harus apa? Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskan mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Dari mana kita mau ajar? Adalah firman Tuhan. Dari kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan saudara saya. Jadi syarat bagi seorang yang mau dibaptis, yang pertama dia harus belajar. Dia harus mengerti. Kemudian dia harus menyesal akan dosa-dosanya. Dan dia bertobat. Kemudian dibaptis. Banyak orang bertanya bagaimana dengan baptisan anak-anak. Saudara-saudara, pada satu saat beberapa ibu-ibu datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Murid-murid larang, jangan, apalagi Yesus pada sibuk. Dan Yesus pun melarang mereka. Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 19 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak seperti inilah yang empunya apa? Kerajaan surga. Dan Yesus mengangkat tangannya memberkati anak-anak itu. Jadi anak-anak mereka tidak dibaptiskan. Alkitab tidak pernah mengajarkan baptisan bagi anak-anak. Pada suatu hari, beberapa ibu-ibu datang membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Yesus. Pada saat mereka sudah ada, maka murid-murid menghalangi mereka. Jangan, tidak boleh temui Yesus. Yesus sedang sibuklah, Yesus sedang istirahatlah, berbagai alasan. Dan Yesus menyaksikan peristiwa ini. Yesus katakan, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku.
Apa yang Yesus katakan? Oleh karena anak-anak seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Katakan kemudian Yesus mengangkat tangannya, kemudian memberkati anak-anak ini. Jadi Yesus memberkati anak-anak ini. Alkitab tidak mengajarkan bahwa ada baptisan anak-anak. Sebab kalau baptisan syaratnya adalah mereka yang harus mengerti, harus diajak mengerti dan mengetahui bahwa dia adalah orang berdosa. Kemudian dia merasa bersalah, bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudara-saudaraku, saat ini mungkin kita bertanya, apakah baptisan yang saya alami di dalam kehidupan kami, saya atau kita atau saudara-saudara sekalian sudah sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan? Kalau itu belum, maka saya mau mengajak saudara-saudara, betapa pentingnya Alkitab ini merupakan syarat. Yesus katakan bahwa bila seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan ketika Yesus mau dibaptis saja, Yohanes larang. Aduh, jangan. Akulah yang perlu engkau baptis. Tapi engkau yang datang kepadaku. Yesus katakan apa? Biarlah hal itu terjadi untuk menggenapi kehendak Allah. Baptisan merupakan kehendak Allah. Baptisan adalah merupakan syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Baik saudara-saudara, itulah sebabnya seandainya kita coba menyelidiki diri kita dan kita mendapati bahwa ada praktik tentang baptisan dengan segala artinya, yaitu untuk melambangkan kematian, penguburan, bahkan kematian Yesus Kristus sebagai sambutan bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya, dan belum sesuai dengan Alkitab. Saya mengajak, mari kita berdoa, meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menaungi hati pikiran kita, agar supaya kita boleh diberikan keberanian untuk mengambil sikap mengikuti Yesus di dalam cara baptisan. Saya mau tarik kesimpulan. Kalau ada yang berani mengatakan ada begitu banyak kesimpulan tentang baptisan yang bermacam-macam itu, sekali lagi Alkitab tidak pernah mengajarkan ada lebih dari satu baptisan. Seperti halnya kita mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, di mana kita beriman kepadanya, maka hanya ada satu baptisan. Dan baptisan yang benar adalah baptisan cara Yesus. Sudahkah kita mengikuti teladan Yesus di dalam baptisan? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.